Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak kelas 9A sampai dengan 9H, semuanya kelas 9 yang saya cintai, saya banggakan. Dalam pertemuan ini di pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah KNU-an, materi yang kita bahas kali ini adalah macam-macam bid'ah dalam arti bahasa ke dalam hukum syara'. Di pertemuan yang lalu kita bahas pembagian bid'ah ada 2 sesuai sebagaimana diterangkan sesuai pendapatnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Para ulama membagi bid'ah dalam arti bahasa ke dalam hukum syara' itu ada sesuai dengan jumlah hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Yang pertama adalah hukum adalah bid'ah wajibah. Yaitu setiap perkara bid'ah yang masuk dalam kaidah wajib dalam hukum syara', keberadaannya itu wajib, harus dilakukan, namanya hukum wajib. Jika tidak dilakukan, bahaya, berdosa. Kalau tidak dilakukan, akan menimbulkan madarat yang sangat besar. Apa itu, Pak? Bid'ahnya itu, bid'ahnya saja itu harus dilakukan, wajib dilakukan. Contohnya belajar dalil-dalil ilmu kalam untuk membantah argumentasi ahli bid'ah. Ilmu kalam adalah ilmu tauhid. Dengan belajar ilmu tauhid, sehingga kita bisa membentengi keyakinan kita dari faham-faham yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Diterangkan oleh para ulama, ini tauhidnya, mengapa kita percaya Allah, mengapa kita harus percaya adanya malaikat. Logikanya itu diterangkan oleh para ulama, disusun dalam satu buku atau satu kitab yang disebut dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena belum ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, bahkan tabi'in juga belum ada. Contohnya lagi, belajar ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran. Anak-anak semuanya, Al-Quran pada zaman Nabi ditulis di atas batu, ditulis di atas kertas tapi sedikit sekali, di pelepah kurma gitu. Baru dikumpulkan, dijadikan satu mushaf pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi meninggal dunia. Nabi tidak pernah melakukan, berarti kan bid'ah. Itu baru dilakukan atas usul sahabat Umar bin Khattab. Al-Quran dijadikan satu mushaf. Menjadikan satu mushaf Al-Quran ini adalah bid'ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi sikap atau langkah sahabat-sahabat Nabi yang besar ini, kabairul sahabah ini dalam bahasa Arabnya, wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, akan kesulitan umat Islam belajar Al-Quran. Maka bid'ahnya ini adalah hukumnya wajib. Tajwid itu ada setelah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabat Abu Bakar sudah meninggal dunia, digantikan sahabat
Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab sudah meninggal dunia. Digantikan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman meninggal dunia, digantikan sahabat Ali. Sahabat Ali sudah tidak ada. Akhirnya yang menjadi khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada zaman ini Islam semakin tersebar luas, tidak hanya orang Arab. Orang-orang Ajam atau orang selain orang Arab itu sudah banyak yang belajar Al-Quran. Banyak orang yang mendengar Al-Quran, orang baca Al-Quran karena tidak orang Arab asli, sehingga banyak menimbulkan kesalahan. Apalagi saat itu belum terkenal adanya titik. Nah, kayak apa ini bisa kita bayangkan? Nah dengan ba sama, nggak ada titiknya. Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya nggak ada titiknya, him-nya nggak ada titiknya, kayak cacing gitu ya, kira-kira itu. Kalau orang para sahabat dulu bisa membaca, bisa. Nah, karena ini sangat dibutuhkan tanda-tanda semacam itu, sehingga atas perintahnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap salah satu ulama diciptakan kalau ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, ya titiknya itu, dan berkembang. Belum ada istilah bacaan idgham dan seterusnya. Bacaan-bacaan itu jauh setelahnya para sahabat. Ini penting sekali dilakukan, karena kalau tidak dilakukan akan banyak menimbulkan kesalahan kepada kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Keberadaannya sangat dibutuhkan, bahkan wajib demi kebenaran Islam. Ini namanya bid'ah wajibah. Yang kedua, bid'ah mandubah. Mandub itu atau nadab sama artinya dengan sunnah. Istilah ini sering dipakai dalam kitab usul fikih. Mandubah. Apa itu sunnah bid'ah mandubah? Bid'ah mandubah adalah setiap perkara bid'ah. Ingat, kalau kata-kata bid'ah itu berarti sesuatu yang baru yang belum pernah ada di masa Nabi, bahkan para sahabat dan tabi'in. Setidaknya pada masa Nabi. Dalam kaidah mandub, dalam kaidah sunnah. Contoh, mengarang kitab atau buku ilmu pengetahuan. Ini dibutuhkan dalam dunia pendidikan Islam. Tapi tidak sewajib seperti pembukuan Al-Quran. Jadi kategorinya kepada nadab sunnah. Membangun madrasah, pondok pesantren, itu sunnah, itu bid'ah, nggak ada. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya betul, madrasah Sanawiyah Al-Falah nggak ada. Sahabat nggak ada yang lulusan MTS. Para sahabat nggak ada. Berarti itu bid'ah, Pak? Betul, itu bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah mandubah, sunnah. Dengan di madrasah kita bisa mempelajari ilmu-ilmu agama, Al-Quran, ada fikih, ada tauhid, ada macam-macam ilmu di sana diajarkan. Ilmu agama diajarkan di sana. Nah, ini berarti sesuatu yang menunjang keberhasilan perjuangan Rasulullah. Maslahahnya ada. Lagi termasuk bid'ah juga, sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Nah, itu bid'ah, itu jangan dikira tidak bid'ah. Kalau orang memandang bid'ah itu semua sesat, berarti kalau sholat tarawih di masjid, di musola, di jamaahnya itu tersesat, itu berarti. Nah, kalau bagi kita, enggak, ini bid'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah tidak apa-apa, asalkan tidak menimbulkan kesalahan, tidak melanggar Al-Quran maupun hadis, ya boleh. Kalau ikut
Nabi mestinya kan sholat taraweh hanya beberapa kali saja, 3 malam lah, setelahnya di rumah masing-masing. Kayak masa pandemi begini, wah nanti di rumah ya nggak taraweh nanti jadinya. Kalau sahabat, oh sholatnya di rumah malah khusyuk. Mungkin 20 rakaat itu mulai isya awal sampai jam 3 baru selesai. Kalau kita nggak ke masjid ya tarawih ditutup ning omah, ya tutup ning omah sampai di rumah tidur. Nah itu makanya para ulama ini melanjutkan yang disampaikan, yang diputuskan oleh sahabat Umar bin Khattab, menjalankan sholat tarawih secara berjamaah. Itu pun diakui oleh sahabat Umar bin Khattab, hadhihi bid'atun hasanatun, ini bid'ah yang baik, hadhihi ni'matul bid'ah, ini nikmatnya bid'ah. Sahabat Umar itu. Nah sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Ya ini dilihat dulu contohnya, mengarang kitab atau buku ilmu pengetahuan, membangun madrasah, sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah bid'ah mubahah. Kalau hukum 5 itu mubah gitu. Karena di sini sesuaikan dengan lafaz berikutnya sebelumnya, bid'ah mubahah, yaitu setiap perkara bid'ah yang masuk dalam kaidah mubah atau boleh dalam hukum syara. Mubah itu apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa, namanya hukum mubah. Contoh nih, sesuatu yang baru yang sifatnya mubah tidak ada di zaman Nabi, para sahabat. Contoh makan dan minuman, beragam jenis makanan dan minuman yang halal. Halal lebih lo ya, halal. Ini mubah. Aku tak mangan bakso nih ben oleh ganjaran pangan bakso. Nggak ada itu. Makan bakso ya gitu, nggak ada gara-gara baksonya dapat pahala lebih, ndak. Itu mubah. Makan menggunakan garpu ini atau cendok, nggak ada ceritanya Nabi makan pakai garpu, nggak ada. Nah, karena itu sesuatu yang baru tapi mubah, bukan berarti dengan menggunakan garpu oh makanan dapat tambah pahala lebih, enggak, sama saja, itu nilainya sama saja. Termasuk contoh lagi menggunakan pengeras suara dalam adzan. Bid'ah itu kalau enggak mau bid'ah sama sekali ya jangan pakai pengeras suara. Pengajian ya jangan pakai sound system langsung gitu. Mestinya kalau pengajian sana di atas gunung, seperti para sahabat itu diajak ke bawahnya, gembor-gembor gitu zaman Nabi. Ternyata banyak yang menggunakan fasilitas itu, semua itu bid'ah. Bid'ahnya bid'ah mubahah. Meskipun tidak menambahkan pahala, tapi kan mempermudah, memfasilitasi kita untuk adzan gitu kan. Bisa didengar lebih banyak orang, tidak harus naik ke tiang masjid itu terus adzan ya, repot itu kalau harus naik ke atas ke genteng adzan. Cukup di bawah suaranya sudah sampai kemana-mana. Tapi ingat, dengan keberadaan pengeras suara itu yang sifatnya mubah ini berarti tidak menambah pahala, ya juga tidak dosa. Yang keempat, bid'ah muharramah. Ya, selanjutnya adalah bid'ah muharramah. Ya ini contohnya. Nah, sekarang bid'ah muharramah. Bid'ah muharramah yaitu setiap perkara bid'ah yang masuk dalam kaidah haram dalam hukum syara. Contohnya
mengkonsumsi jenis narkoba, jenis ekstasi, heroin dan lain-lain. Ini sesuatu yang haram. Munculnya jauh setelah Nabi meninggal dunia. Belum ada zaman Nabi ekstasi, heroin, morfin. Belum ada. Pada zaman itu al-khamr itu adanya itu. Karena ini narkoba mempunyai sifat yang sama, menghilangkan akal seperti khamr, hukumnya sebagaimana khamr. Lah, mengkonsumsi sesuatu yang baru termasuk bagian yang suatu dosa, ini yang bid'ah. Nah, ini namanya bid'ah muharramah. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Yang terakhir adalah bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah yaitu setiap perkara bid'ah yang masuk dalam kaidah makruh dalam hukum syara. Kita ingat, makruh itu sesuatu perkara yang apabila dilakukan tidak mendapatkan dosa, akan tetapi apabila ditinggalkan justru mendapatkan pahala. Itu namanya bid'ah namanya makruh ya. Kalau digabungkan berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, para sahabat, tetapi itu ada di zaman sekarang ini yang berkaitan dengan makruh. Contoh nih, bisa kita lihat contohnya satu yang makruh. Nah, ini membasuh muka melebihi atau kurang dari 3 kali saat wudhu. Wudhu rata, hukumnya wudhu itu kan rata semuanya, itu baru dihitung satu, meskipun berkali-kali kalau belum rata belum dihitung satu. Nah, ini baru 1 atau 2, kurang dari 3 atau lebih malah nah, ini makruh. Nah, ini membuat sesuatu yang baru yang makruh berarti bid'ahnya makruh. Contoh makruh lagi, ini merokok. Dalam Nabi belum ada rokok di Samsu, enggak ada. Rokok itu sekarang ini macam-macam muncul, jambu bol, jarum, itu kan rokok. Ini sesuatu yang makruh keberadaannya, ini namanya bid'ah makruhah. Sekian anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan apabila kalian kurang jelas, kurang paham, atau muncul masalah yang berkaitan dengan saya terangkan ini, silakan hubungi saya, akan saya jelaskan sejelas mungkin. Dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.